sosial. Makanya kita jadi rata harus bangga. Kita ini lebih hebat ketimbang itu semua. Mboten saya bukan ngajurkan apa-apa. Ya kita nanti tetap milih presiden, milih wakil presiden. Tapi jangan berlebihan berharap kalau masalah sosial bisa selesai. Masalah sosial selesai lewat kita-kita ini. Memang harus ada struktur yang namanya negara, ada presiden, ada wakil. Tapi itu hanya struktur pemerintahan negara. Tapi kalau hukum sosial kita selesai, kita selesai. Coba berapa juta orang bisa sekolah? APBR SPP ra kelar, engko ora kelar di DO. Yang nolong juga kadang mau terima tukang ojek. Paham ya? Tanggane sing terima tukang ojek. Ada rondo ramang, tanggane sing terima pemulung. Dan itu jutaan kasus begitu. Orang miskin saling bisa makan lewat hukum sosial yang berjalan di antara mereka. Tapi kita kayak kalap. Kita ikut-ikut berpikir secara global. Orang miskin ini karena Menko-nya berpikir neoliberal. Dan ini dia paham neoliberal. Wow, wong kula sing paham ora tau ngomong ngoten. Aku lho sering ditamoni tiyang jak bakal sono neoliberal ya sing padha. Sing muni kerakyatan dunyane malah triliunan. Ya ruwet to. Ya kok mbok enteni ku piye? Paham? Ya maksudnya nak rakyatnya di duit 1 triliun memeneh kita sing ra rakyat malah wakeh. Nah ini contoh kecil, ya, betapa hebatnya didikan Nabi. Didikan Nabi itu begitu, menciptakan hukum sosial itu segala-galanya. Ya, menciptakan hukum sosial itu apa? Segala-galanya. Sampai Quran sing sakral ngoten itu nak hukum sosial diulang-ulang. Misalnya, ya, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya lu aja sentak. Teng masalah haji nggih ngoten. Wa'at imul ba'isal fakir, wa'at imul qani awal qatar. Kowe nak haji iku kudu ngekeki mangan wong sing isin njaluk. Wa'at imul ba'isal fakir, nak orang fakir kayak mangan. Karena lewat hukum sosial yang diterapkan Quran ini itu akan jutaan masalah sosial terselesaikan. Tenggene napa jenenge surat niku malah jelas falak tahamal aqaba wa ma adraka napa mal aqaba napa aqaba iku raqaba au it'amun fi yaumin ngekeki mangan. Kula nu ngrasakno misalnya ngeten niki sing kula alami karena saya kerja di kota dapat gaji tetap sehingga saya tidak perlu utang-utang tangga urusan belanja. Secara hukum ekonomi hidup saya sehat karena saya tidak perlu utang-utang untuk anak saya untuk istri saya secara dan saya bisa memanage kalau pendapatan saya sekian pengeluaran maksimal sekian saya harus sekian itu secara hukum ekonomi saya sehat. Tapi kamu jangan sok suci saat kamu secara hukum ekonomi sok suci sok besar karena banyak puluhan atau ratusan orang bisa makan karena yang sehat bukan hak ekonomi tapi hak sosial. Ana wong bar ndokar bar nusa atau bar ngojek badhe 20.000 butuh wis 20.000 lho iku diutang tanggane perkara lara iku dikekno 20.000 iku kan pelanggaran aturan ekonomi tapi dia baik cara Allah mergo kepentingane keluarga 20.000 dikalahno diutangno tangga sing saiki lara luwih mendesak. Padahal kalau kita ngikuti ekonomi global atau ekonomi modern tentu memanage pengeluaran dan pemasukan akan sangat modern dan itu bisa anti sosial. Mulane kula pengalaman kula pribadi, kula niku selalu punya uang untuk jatah-jatah wong sing terkenal lomo, terkenal nulung tiyang. Niku mesti kula sukani dhuwit. Kadang kita kok, lho Gus kula sedhi dhuwit tak kei dhuwit. Kowe iku wong rapati mulya ora kanggo. Dadi wong utang kowe iku wani. Nah, nek utang aku rapati wani, aku tak titip kowe. Saking saya itu iman bahwa hukum sosial harus berjalan. Mulane nek dadi wong rapati kanggo murah nu hikmahe gedhe. Wong nak rapati kanggo rapati terhormat. Wong nyileh to saham ya wani. Nggasap sepeda motor ya wani. Kowe nak dhewe jagung gedang ning Tegal ya nyolong ya napa? Wani. Dengan demikian kowe nglamal sosial besar-besar. Lho niki tenan iki. Kanjeng Nabi niku wonten ajaran ngeten tenggene Kitabul Ghorsi. Tenggene Muslim, Kitabul apa? Ghorsi. Ayyuma muslimin zaro'a khorsan fa'akalat hu insanun au bahimatun illa kanat alaihi sodako illa kanat lahu sodako. Wong nandur tanduran misalnya ning kene nandur gedang
Akhirnya dipangan manuk cek menungso. Iku dadi sedekah ndek. Kowe aja dadi wong Islam bento gedha kemis ilang ra mbok ikhlas no rugi. Kowe kok dadi wong Islam kok bento, gedang tetep ilang kowe ra entuk ganjaran jenenge bento dobel. Bento napa? Lah soal sing nyolong tetep haram hukume sing nyolong. Tapi kowe ora perlu melok kelangan ganjaran, gedang kemis ilang ora entuk napa? Ganjaran. Kula baleni malih. Itu masalah hukum sosial. Sing kula alami nggih ngoten. Kula nu badhe umroh masuk Mekah. Niku mesti nganggo sabuk sabuk. Niku kula sukani dhuwit real. Karena kula mboten nyaman. Engko aku tawaf iku mesti ibadah pribadi. Iku hubunganku mbek pangeran. Tapi bagaimana hubungan sosial? Padahal jelas ning Quran wa atimul baisal fakir wa atimul qani awal. Kalau masuk pintu Mekah kan mesti kathah tiang-tiang Sudan, tiang Palestina, tiang-tiang sing jaluk-jaluk. Kita kasih. Supaya kita masih punya tautan hukum nopo sosial. Di kulo nganti nganggo pakaian ihram terus saya sanggup. Kulo mau kuburan ya sanggup. Nak mau ketemu uang sing harus kaya kasih tak kasih. Itu Islam. Islam itu begitu mendewakan masalah hukum sosial sampai falak tahamal akoba wa ma adrakan. Itu yang disebut tidak ada hukum vertikal, hukum sosial semua. Fakku rokobah, memperdekakan budak. Au it'amun fi yaumin di maskubah. Yatiman dha makrobah au miskinan dha makrobah. Terusannya juga hukum sosial. Sumakana minal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah, dan saling pesan, saling mengasihi, wa tawassaw bil marhamah. Ini penting kalau aturakan bahwa sama presiden, sama menteri kita hormat, sama bupati hormat. Tapi kita harus lebih hormat sama hukum sosial yang sedang berjalan, karena itu jelas-jelas lebih cepat. Bukan sekedar visi, jauh faktual, lebih cepat, lebih itu sudah terjadi, bukan akan. Kalau calon presiden mungkin baru akan, kalau di masyarakat itu sudah terjadi. Jajal wis, misalnya kayak ngeten iki, misalnya mobil kula rusak. Misalnya, terus kula ra duwe. Itu kalau masyarakat lebih cepat mesti lebih baik. Digus kula derekno, kula sangon riyen. Begitu juga tetangga kita yang miskin gak kelar mangan. Mereka tentu yang menyelamatkan orang terdekat. Paham ya? Aku saya kira di beras utangi ben aku iso mangan diutangi, selesai. Makanya lewat ngaji ini sampai harus bangga jadi masyarakat biasa lebih, karena amal kita ini jelas-jelas lebih cepat, lebih apa? Cepat. Juga lebih baik karena langsung. Makanya lewat ngaji ini sampai nanti nggak mulai tertarik ngomong capres sopo, cawapres sopo. Karena kita punya stok, punya kesempatan ngamal sosial yang lebih cepat, lebih. Jadi berapa juta orang yang miskin, berapa juta orang yang makannya gantung ditolong yang lain. Dan hukum saling nolong ini yang menyelesaikan jutaan masalah sosial. Gue di kakak raiso mangan ditulung adik, adik raiso mangan ditulung kakak, ditulung pernah Pak D, pernah Pak Lek, pernah Tonggo, pernah. Itu jutaan masalah sosial yang jauh lebih cepat, lebih baik sudah terselesaikan. Coba kalau negara nganggo BLT debat kusir sik. Iku telung wulan pisan. Apa wong kuat mangan telung wulan pisan? Sementara lewat hukum sosial, ono ponakan raiso mangan Pak D ini ngekik beras, ono Pak D loro ponakane ngeteropleng neng rumah sakit. Kita harus bangga. Ya mulane ngendikane Kanjeng Nabi alamate kiamat, alamate dunya rusak nek wa ijabi kulli dhira'in orang bangga dengan ide-idenya. Bangga dengan ide ekonomi kerakyatan, sing sitok bangga dengan ide ekonomi liberal, sing sitok bangga dengan konsep-konsep bank-bank dunia. Itu kan hanya pendapat, itu hanya ide. Tapi kalau rakyat secara sosial sudah menyelesaikan masalah sosialnya sendiri. Paham? Sedulur kalau ide-ide besar itu rakyat sudah sering saling menolong dan menyelesaikan masalah sosial. Ono tanggane hamil pe kelahiran bojone ning Tegal, tanggane melayu nyeluk. Sing di sepeda motor toto sangat teron puskesmas ora sing nyeluk bedan. Ini jauh lebih cepat, lebih baik, detik loh ini. Napa? Lane kowe kok malah ngenteni apike presiden ku keliru. Kowe dhewe iso apik kok malah ngenteni apike wong liya. Paham ya? Kamu harus bangga jadi masyarakat biasa. Loh soal kita di nafsu ya, soal kita di khadun nafsi. Nah presidennya apik ya sudah lagi gue jagungan wae ora usah lebokno ati omongan-omongan niku ora usah. Ya umume wong ngomong ngono ya iya tapi ya
Tapi sing jelas wong ngomong niku ora pakar, ora ilmuwan, ora di rumus sosial. Enggak jelas orang yang pakar napa pakar sosial kados kula wonten niku luwih real niku. Lho kula sering seminar Mas Le. Itu pakar-pakar sosial tuh kagum karena memang faktanya begitu. Faktanya napa? Sebab itu tenggene ilmu tafsir nate nggih kula maca diterangaken. Kenapa khitab Quran itu sering mufrad tidak jamak padahal yang disuruh semua orang. Kenapa misalnya wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi nikmati rabbika napa? Fadis. Kok tidak misalnya fala tanharu. Kamu kalian, kok tidak kalian? Karena sebetulnya setiap individu itu merasa kena khitab Allah dan setiap individu itu pula yang sering menyelesaikan masalah. Misalnya ngeten, saya sebagai bapak itu kena khitab ngurmat anak saya akan bilang sama Allah sami'na wa ata'na. Tapi apa artinya aku kepengen ngurmat anak, misalnya pas kula tindak anak kula sakit, tentu sing ngetero teng rumah sakit santri misalnya atau tonggo. Kowe dadi bojo wajib ngrumat bojo, tapi apa artine kepengin ngrumat? Nah, kowe pas ning pasar, bojo mloro pas kene pasar, tentu sing ketara juga toh. Sehingga penting ana khitab. Makanya setiap ana khitab nganggo tak khitab niku jarene tafsir ayyuhal mukhatab. Mukhatab ya siapa saja yang kebetulan kena khitab itu. Mulane tengene bab fardhu kifayah diterangaken setiap kewajiban fardhu kifayah liman ro'ahu bagi wong sing tepaan roh kejadian iku. Paham? Ini hebatnya Islam. Jadi semua individu itu diberi mandat untuk bisa melaksanakan tugas. Kemarin setiap individu dilatih untuk menjadi subjek, menjadi pelaku. Malah gue saya gitu dibodoh para bupati soleh, presiden soleh udah dibodoh, paham? Karena sama tak kelihatan apa oleh besar para presiden soleh, ya mesti aja kita berharap dengan presiden soleh maka banyak kesalahan kita berharap. Tapi juga sama, kita lebih berharap lagi kesalahan kolektif, kesalahan masyarakat bersama itu jauh kita lebih berharap. Maksudnya kesalahan kolektif artinya wis ora nulung malah dimaling. Lah mergo nak sekali hukum sosial ku kropos malah kropos bareng. Artinya tingkat harapan kita pada presiden baik itu sama dengan tingkat harapan kita bahkan lebih kepada sosial kolektif. Karena ini bisa menyelesaikan jutaan masalah. Misalnya kayak pas neng pasar bojomu hamil tua, siapa yang nolong cepat ketika wis sampai kelahiran? Ditonggo sing ditusa ngetroning bidan, sing di duit ngutangi sik, bidane dhewe karena sosial ya gelem diutang ra kudu bayar kontan. Ini 3 paket hukum sosial sing langsung menyelesaikan masalah. Coba kalau lewat negara, seapi-api negara, urus dulu kartu tanda miskin. Ngogoro RT ini sawah, miskinnya butuh tanda. Paham? Delok raine wis kumur, wis tanda miskin. Oh miskin kok butuh apa? Kok potongane wong gak ketor. Artinya kalau lewat negara itu tidak mungkin lebih cepat, lebih baik. Jangan mesti lebih cepat gitu tadi hukum apa? Sosial yang berjalan. Sebab itu sirine kenapa pakar-pakar tafsir, ulama tafsir angger ana khitab mau ditulis ayyuhal mukhatab. Ya siapa saja, karena siapa saja bisa kena itu. Itu hebatnya Islam. Jauh sebelum orang modern sudah punya hukum yang namanya fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu satu kewajiban yang diterapkan liman ro'ahu bagi siapa yang sedang mengalami itu, sedang bersinggungan. Paham ya? Ini penting kalau aturaken. Ben sampean bangga jadi masyarakat biasa napa? Kula bangga jadi masyarakatnya. Kula mboten ketua MUI, ora ketua NU, ora ketua Muhammadiyah, kula bangga. Kulo ya terkenal wong saenake malah bangga. Kulo tambah murahan, tambah bangga. Karena apa itu tadi? Kulo sering teng pasar anak kulo dijegat tiyang. Gus, kulo wingi maca ayat niku gak pati paham, Gus sampean terangno. Ya cara kulo ketamui malah prosedur. Kadang kulo numpak tosa anak badhe teng sarang mulang. Ning gone ngene Pak Bandobel ngumbal ketemu tiyang. Wingi niku Gus wonten musyawarah apa Gus mau ketemu jenengan tak tangkel. Nang mriki gak apa-apa, gak apa-apa. Malah anak sowan ning omah malah apa-apa. Lah piye niku? Ya malah ngel-ngel aku tuh nyogoi kopi teh malah bulet akhirnya takok. Artinya kan lebih cepat lebih baik gitu. Begitu juga ke utang, saat cepat-cepatnya bank udah ada takok sertifikat, takok BPKB. Coba kalau utang tonggo sekali husnudon podo cocoki selesai, langsung cair. Paham ya? Udah tidak yang namanya hukum sosial sekali sehat tetap lebih cepat. Saat cepet-cepetnya bank jadi 15 menit itu takok BPKB, takok macam-macam.
Jari 15 menit cepet, mbek tongko orang nganti 15 menit, 2 menit cair gas. Makanya jangan nodai ya, karena baiknya hukum sosial begini jangan nodai. Mari terus utang di sahur, itu penoda sosial. Makanya jangan nodai.